Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dekriminalisasi atau decriminalization process. Proses dekriminalisasi atau dikenal dengan istilah decriminalization process merupakan kebalikan dari proses kriminalisasi, yang mana proses ini adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan perbuatan jahat atau tindak pidana karena dilarang dalam perundang-undangan. Kemudian, pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan. Dengan dicabutnya dari perundang-undangan, maka perbuatan itu bukan lagi perbuatan jahat atau tindak pidana dan juga sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut pun ikut juga dicabut dari perundang-undangan. Nah, perlu kita ketahui, dalam proses dekriminalisasi ini tidak hanya dikualifikasikan pidana saja yang dihapuskan. Akan tetapi, sifat melawan hukum atau melanggar hukumnya juga ikut dihapuskan. Bahkan lebih dari itu, penghapusan sanksi negatif tersebut tidak diganti dengan reaksi sosial lain seperti sanksi perdata maupun sanksi administrasi. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa proses dekriminalisasi merupakan suatu proses di mana perbuatan yang mulanya merupakan perbuatan jahat atau tindakan pidana menjadi bukan perbuatan jahat atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dan adapun dekriminalisasi dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama itu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang yang baru atau peraturan yang lebih tinggi. Nah, ketentuan pidana dalam suatu undang-undang dibatalkan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang dan hakim tidak lagi menetapkan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang karena dirasa tidak lagi mencerminkan lagi rasa keadilan atau dengan kata lain ketentuan tersebut telah ketinggalan zaman atau kontralegem. Nah, adapun suatu proses dekriminalisasi dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa alasan seperti suatu sanksi secara sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu, dan ada kemungkinan bahwa nilai-nilai masyarakat mengenai sanksi negatif tertentu terhadap perilaku mengalami perubahan sehingga perilaku yang terkena sanksi-sanksi tersebut tidak lagi ditolak. Nah, selanjutnya timbulnya keraguan yang sangat kuat akan tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu. Nah, adanya keyakinan yang kuat bahwa biaya sosial untuk menerapkan sanksi-sanksi negatif tertentu sangat besar. Selanjutnya, sangat terbatasnya efektivitas dari sanksi-sanksi negatif tertentu, sehingga penerapannya akan menimbulkan kepudaran kewibawaan hukum. Nah, ada salah satu contoh pasal yang didekriminalisasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu ada pada ketentuan pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang memperagakan alat kontrasepsi pencegahan kehamilan di muka umum, maka diancam dengan hukuman atau sanksi berupa pidana penjara. Hal ini dalam rangka pelaksanaan program KB atau keluarga berencana di Indonesia, di mana alat kontrasepsi itu dianjurkan untuk digunakan oleh BKKBN, yang akhirnya mengakibatkan pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu sampai saat ini tidak memiliki daya paksa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses depenalisasi. Pengertian depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana, kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Nah, di dalam proses depenalisasi ini terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau antisosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Nah, perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi di luar proses peradilan. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi di luar proses pengadilan. Nah,
Pengertian depenalisasi dalam masalah narkotika dibutuhkan pemahaman khusus. Salah satu pengertian yang dilakukan oleh Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasi data kebijakan obat atau European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction atau EMCDDA mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut, yaitu depenalization means the use of drugs remains a criminal offense, but the prison sentence will not be imposed in the ownership or use even when other criminal sanction, example, mulct, police record, probation, is possible. Artinya, depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman pidana, hukuman penjara atau pidana tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain. Misalnya adanya denda, catatan polisi, masa percobaan tetap dimungkinkan. Nah, kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang merupakan tindakan atau treatment demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Nah, kebijakan depenalisasi ini dapat digunakan pada tindak pidana narkotika yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan yaitu rehabilitasi. Kebijakan depenalisasi pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk diberlakukan karena di Indonesia sendiri jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika semakin bertambah dari tahun ke tahun. Nah, dapat kita simpulkan, di dalam proses depenalisasi terhadap kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan yang tercela atau juga bisa disebut sebagai perbuatan antisosial kepada reaksi sosial atau kepada kelembagaan tertentu seperti lembaga anak, lembaga kesehatan, dan lembaga lain sebagainya. Nah, adapun untuk diketahui bahwa pada proses depenalisasi itu sendiri memberikan suatu kesadaran kepada masyarakat luas, hal mana pemberian atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebetulnya merupakan ultimatum remedium. Nah, oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non-pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini memberikan arti bahwa dalam hukum pidana dan sistem hukum pidana merupakan suatu hukum darurat atau notreh yang sebaiknya diterapkan pada instansi terakhir. Nah, berikut penjelasan dari saya mengenai kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.